Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwa. Faqad fazal muttaqun wa ahsukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Di qaulihi azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Ar-Raya rahimahumullah. Di siang Jumat yang mulia ini, marilah kita tata niatan kita bahwa kehadiran kita di masjid yang mulia ini dalam rangka memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sertakan harapan semoga lewat undangan yang termulia ini kita mendapatkan garansi kehadiran kita di masjid. Apa garansinya? Kesadaran roh jiwa kita terpaut di masjid, dan itu syarat mendapatkan garansi surga, rasa aman dunia sampai akhirat. Ada 7 golongan di antaranya yang mendapatkan naungan di saat hiruk-pikuk kecemasan melanda seluruh manusia. Apa itu? Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut di masjid. Ritme gerak kita ke tempat kerja atau ke tempat di mana kita mencari maisha, mencari nafkah, itu jangan menjadi tempat yang menyita kesadaran kita. Maka 5 waktu minimal sehari semalam harus ada waktu untuk hadir di rumah Allah, supaya virus-virus yang memotori jiwa di tempat-tempat di mana kita menuju itu ternetralisir dengan kehadiran kita di masjid. Sehingga jaminan bahagia di antaranya perasaan tenang. Maka sertakan kehadiran kita di masjid mendapatkan jaminan aman. Selanjutnya saya selaku khatib menyampaikan wasiat. Makna wasiat itu pesan penting, itu bahasa Al-Quran. Dari akar kata al-qawsi wasiat, itu artinya pesan penting. Layaknya sebuah pesan, biasanya yang berpesan dirugikan kalau pesannya diabaikan. Biasanya layaknya sebuah pesan yang berpesan dapat untung kalau pesannya dijalani, undang-undangnya dijalani. Hadirin, pesan ini dari yang menciptakan semesta alam. Ya Allah itu Ghaniyun Hamid. Makna Ghaniyun diterjemahkan maha kaya. Sekaya-kaya manusia tidak bisa bangun rumah sendiri. Sekaya-kaya manusia, baju yang melekat ini melibatkan ribuan tangan.
Makanan yang dikonsumsi melibatkan ribuan tangan. Wahai petani, sampai bakul polo hijau. Tapi Allah ghaniyun itu terjemah yang pasti maha tidak butuh. Itu yang berpesan kepada kita, sehingga pesannya itu dari rasa sayangnya Allah SWT. Hadirin, pesan itu namanya takwa. Dari akar kata wako yaki wikoya, itu artinya apa? Menjaga diri. Maka takwa kepada Allah adalah menjaga. Apa yang dijaga pada Allah? Pesan-pesan Allah. Pesan-pesan Allah itu berupa kehendak hukum, larangan itu kehendak hukum. Tidak terlibat Rasulullah, malaikat tidak terlibat, Al-Quran tidak terlibat. Buktinya apa? Perintah larangannya lestari, tidak terkena seleksi alam. Di tengah-tengah runtuhnya ideologi yang dibikin manusia. Maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah percaya. Bisa diganti redaksi itu, tapi bukan Al-Quran. Ya ayyuhal mu'minun, wahai orang yang percaya. Tapi di sini tidak. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah percaya. Orang musyrik itu percaya Allah ya? Coba walain sa'allahu man khalaqas samawati wal ardh. Kalau kau tanyakan kepada mereka, siapa pencipta langit dan bumi? Layak ulun, pasti bukan sekedar yakulu. Layak ulunna itu penekanan makna. Pasti mereka jawab Allah. Orang musyrik percaya. Artinya sudah percaya. Tapi ketika percaya kepada Allah, tidak cukup percaya Allah pencipta. Allah itu punya wewenang. Apa wewenang Allah itu? Memberitahukan bahaya, memberitahukan selamat. Karena tidak ada manusia itu kepingin celaka, kepingin selamat. Standar pembekalan selamat ini tidak boleh ngawur. Saya punya hasrat selamat, bukan semua cara diizinkan. Saya ingin selamat dari bahaya, tidak semua cara diizinkan. Yang penting selamat, bukan. Coba di ayat kursi yang kita baca tiap hari, yang Allah baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu senantiasa tahu. Yang lamu itu artinya keberlangsungan terus. Tufidu istimror, artinya apa? Memberikan satu penekanan makna keberlangsungan terus. Kalau kita kadang tahu, kadang lupa. Yang akan datang tidak tahu, kadang-kadang yang sudah terjadi aja lupa. Sehingga Allah itu yang lalu senantiasa tahu, tanpa jeda tidak tahu Allah itu. Ma baina aydihim, yang di hadapan mereka. Artinya di hadapan kita yang belum terjadi kan? Hitungan detik, hitungan menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad belum terjadi. Allah sudah tahu. Wa ma khalfahum, yang di belakang mereka, yang sudah jadi sejarah. Jangankan yang sudah jadi sejarah, yang kemarin banyak yang lupa. Hadirin rahimakumullah, itu yang memberitahu, itu yang memiliki pembekalan supaya manusia tidak rugi. Sebab kerugian jangka pendek itu biasa. Al-Quran mengatakan, intalamuna fa'innahum ya'lamun kama ta'lamun. Kalau di dalam bertempur kamu mengalami luka, mereka mengalami luka yang sama. Sehingga gagal berhasil dunia itu tidak menunjukkan kebenaran. Nabi Musa dikejar. Kalau hari ini yang dikejar itu penjahat, tapi Allah mengatakan Fir'aun yang kejar itu penjahat. Maka kita butuh standar pemberitahuan. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang sudah percaya adanya Allah, tapi tidak mempercayai berita.
Kita banyak berita. Tidak percaya saya, kantor berita mana yang memberitakan itu? Kita punya kantor berita resmi negara antara. Kalau luar negeri ada macam-macam, ada AFP, UPI, orang gitu. Kenapa kita bongkar itu yang valid? Siapa yang memberitakan? Rasulullah bilang Quran? Tidak bisa baca tulis. Sudah diantisipasi oleh Allah supaya tidak ada tujuan Al-Quran itu terlibat. Angkal Rasulullah dipersiapkan pembawanya. Yang menyampaikan siapa? Malaikat Jibril Al-Amin yang dapat dipercaya. Tidak merubah-rubah satu huruf yang diberitakan. Tidak dirubah. Itu yang valid memberitakan mana yang layak dijalani supaya selamat, mana yang layak tidak dijalani supaya selamat. Maka ittaqullah, jagalah. Apa yang dijaga? Larangannya jaga. Jangan kamu ngakali. Kita diperintah menggunakan akal, dilarang ngakali. Sebab ngakali itu negatif. Sudah dilarang diubah-ubah bagaimana supaya bisa dijalankan. Itu namanya ngakali. Makanya apalah takilu, tidakkah kamu menggunakan akal? Kenapa? Al-Quran dipersiapkan untuk bisa diterima oleh nalar sehat manusia. Perintah Allah jangan diakali. Kenapa? Itu berita valid tentang selamat. Sebab masa depan kita ini bukan pensiun. Masa depan kita ini bukan kematian. Masa depan kita adalah kebangkitan. Yang Allah mengatakan, wa innal yauma inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di akhirat itu 1000 tahun. Kalau Allah pakai adil-adilan, andaikan ada manusia, itu ya, ada orang kafir umpamanya yang tidak mau Islam, usianya 1000 tahun, itu bahagia terus. Bahagianya orang kafir itu sebuah penyesalan. Andaikan kita muslim ini ya, bahagia terus dibanding bahagia akhirat, bahagianya itu neraka. Hadirin rahimakumullah, kita dikasih masa depan yang di sana tidak ada tolok ukur waktu. Andaikan ada tolok ukur dikonversikan dunia sehari 1000 tahun, mungkin tidak memakai al-Islam. Hadirin rahimakumullah, jadi ittaqullah, jagalah Allah. Allah tidak pernah minta ganti. Kenapa? Allah tidak pernah dirugikan atas yang dilanggar maupun yang ditentang. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau kamu baik dengan standar kebaikan Islam, wa in asatum, kalau kamu buruk dengan standar keburukan menurut Islam, falah, itu konsekuensi risikonya bagi kamu. Hadirin rahimakumullah. Jadi tujuan kita ini Allah, masa depan akhirat, cara jalan menuju akhirat itu Islam. Bukan sekedar biasa, haqqa tuqati, sebenar-benarnya menjaga. Sebab apa kalau sebenar-benarnya menjaga? Setan itu serius. Setan tidak tidur. Coba kita tidur saja digoda. Ada sahabat mengatakan, Nabi, saya kemarin malam itu mimpi kepala saya dipenggal pakai bal-balan. Al-hilmu minasyaiton. Mimpi kacau itu dari setan. Tidur masih disusahkan kita oleh setan. Hadirin, zaman akhir iblis tak mati. Ada seorang aulia Allah mohon kepada Allah, kepingin tahu yang gaib. Dia puasa terus, hanya perayaan 1 minggu setahun. Tidak kunjung tiba pemberitahuan itu. Buat apa saya ingin tahu yang gaib? Saya ingin tahu bagaimana kuatnya setan menggelincirkan manusia. Saya nanti balik memperbaiki perilaku saya. Gaib rekat batin saya daripada saya harus mengorek bagaimana gaibnya iblis. Kata-kata itu disenangi oleh Allah. Oh, itu memang benar. Perbaiki dirimu. Jangan sampai kau ingin menggapai yang lain-lain. Maka batinku dibuka hari ini, diperlihatkan betapa iblis itu mengerumuni manusia seperti hanya
mengurumuni satu makanan. Bisa menang kita. Wa yarakum faqabilu min haitsu la tarawnahu. Setan dan prajuritnya yang melihat dari arah yang kamu tidak lihat. Bisa menang kata bisa. Balqam itu seorang ahli ibadah, berpihak kepada Firaun. Kalau itu seorang ulama berpihak kepada Firaun, yang selamat itu siapa? Illa ibadaka min humul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang semata tujuan Allah di dalam kehidupan. Maka haqqul qawmi serius menjaga. Jangan menjaga bahayanya, jangan bebas. Mana yang kita seriusi? Waspada bahaya atau caranya yang kita waspadai? Hari ini pembekalannya tidak pernah diwaspadai. Makanya Al-Quran diturunkan bukan dengan yakin, petunjuk bagi orang-orang yang takut menjaga diri. Yang nomor dua, wala jangan sekali-kali kamu mati. Bahasa Al-Quran ada penekanan makna. Asal kata wala tamu, enggak kasih penekanan. Nun dan takdir itu tak gitu. Fungsinya apa? Penekanan. Jangan sekali-kali kamu mati. Illa wa antum muslimun. Kecuali kamu menyerah kepada standar pengalamannya kamu. Jangan menyerah bahaya. Yang bikin bahaya itu siapa? Allah. Yang bikin selamat itu Allah. Allah tak pernah diwaspadai pembekalannya. Yang diwaspadai bahaya. Itu namanya lupa pembekalan. Walau guna jangan sekali-kali kamu mati kecuali saat kematian itu wa'ilauha kondisi. Kecuali kondisi kematian kamu itu muslimun, orang yang patuh menyerah dengan standar pemahaman dari Allah SWT. Aku boleh ada pesan berdoa ini. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Litakuna hayatuna fid dunya bisalam wa fil akhirati biridha wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul ba'da. Ya Allah usikum wa nasihakum Allah. Maka fasa al-taqul Syukur ala ta'atihi dan Allah Dikawlihi azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, di antara banyak sahabat ahli neraka di dalam surat Al-Mulk, lawan nasma'u au naqilu wa kunna fi ashabis sa'ir. Andaikan dulu saya di dunia memberi waktu untuk mendengar apa? Berita. Semua berita saya lampu. Bingung saya. Ada berita yang paling valid, akurat dari yang mana tahu bahaya, mana tahu selamat. Tidak ada waktu saya untuk serius mendengar Al-Quran. Au naqilu, atau saya mencerna dengan akal. Gampang caranya. Kalau Quran bikinan Rasulullah Muhammad terseleksi alam. Komunisme itu paham komunisme itu 70 tahun. Ketika Uni Soviet kalah perang Afghanistan, buyar Uni Soviet. Hanya 70 tahun komunisme. RRC komunisme, tapi sudah direvisi. Tidak bertahan, harus berubah. Tembok Berlin, Jerman Timur itu hancurkan. Masa hati manusia harus dipentengi dengan tembok? Jadi souvenir masuk sejarah peradaban ideologi salah dunia. Lalu kita punya Al-Quran sampai hari ini bertengger berapa? 1400 tahun, hampir 15 abad, 1500 tahun. Tidak ada larangannya yang direvisi. Tidak ada perintahnya yang ditinjau ulang, review ulang, ada. Kenapa? Dari yang mana tahu? Konsep bumi yang digali manusia rontok semuanya ini.
Yang menawarkan ideologi materialisme hari ini itu yang perang di Ukraina, itu yang perang hari ini. Mana Dewan Keamanan PBB itu diserai untuk mengamankan dunia. Mereka bertikai hari ini. Kenapa? Konsepnya sama. Maka andaikan saya dulu memberikan waktu mendengar dengan serius berita valid dan akurat Al-Quran, aula itu atau kami mencerna dengan kesadaran akal saya, maka nabi habis saya tidak termasuk penghuni neraka ya. Makanya Rasulullah Muhammad SAW di dalam surat Al-Furqan, surat nomor 25 ayatnya 30, nanti mengadu tidak ada nabi yang paling sayang, paling rahmat kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Kesediaan Nabi untuk umatnya, apa yang disediakan Nabi? Orang Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, yang disediakan Nabi itu umatnya. Ya ahlal Quran, Nabi pernah mengatakan, ya ahlal Quran, wahai keluarga pemilih Al-Quran. Itu bisa dicek dulu nanti surah Al-Furqan ayat 30. Maka Rasul mengatakan sambil mengimbau, kalau ibu bapak kita dulu kalau kesel pegang dada. Rasulullah nanti mengadu di hadapan Allah yang diadukan umat Islam. Ini apa katanya? Waqala Rasul mengatakan semua tafsir tidak menerjemahkan, tidak mentafsirkan sudah jelas. Siapa Rasul itu? Muhammad SAW. Yang beliau sedih umatnya, beliau bahagia kalau umatnya selamat, sampai mengatakan apa? Inilah al-qawmin umat yang benar. Saya tak bahagia kalau umat saya ada satu yang masuk neraka. Apa kata Rasulullah? Ya Rabbi, wahai mengatur saya, inna qaumi, sesungguhnya kaum saya, umat saya, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sudah menjadikan Quran yang dihindari di dalam kehidupan. Saya bertanya, waktu kerja disediakan waktu apa? Disediakan waktu, tidak berani, tidak terlambat, tidak berani. Pertanyaannya gini, masa akhirat kita sisa-sisai waktu, tidak disediakan waktu. Padahal di sana saya tahu itu yang seharusnya wala tunna ila waktu semua. Ya Allah, umatku sudah menjadikan Quran pembekalan selamat ini sudah dijaga jarak dengan Al-Quran, sehingga ada orang mengatakan, Muslim mengatakan Quran menghalang kemajuan manusia. Nauzubillah. Maka mari kehadiran kita di masjid supaya tersisa kesadaran roh jiwa kita di masjid. Untuk apa? Untuk memenuhi undangan Allah. Di sana ditelaah Al-Quran, ditelaah hukum Islam, fikih Islam. Di sana ketemu saudara kita sesama Muslim. Semoga Al-Quran yang singkat tadi menjadi kesadaran yang terproses dalam hati kita sebagai pengingat. Ingat usia kita itu tidak lebih dari antara 6 sampai 70 tahun. Amal umati baina sittin wa sab'in. Usia umat saya antara 6 sampai 70 tahun. 70 hari raya kita hidup. Di sana sehari saya tahu mana yang kita seriusi, pembekalannya atau bahayanya. Mari pembekalannya ini yang kita seriusi. Jangan yang penting terhindar dari bahaya, semua cara dipakai. Yang penting dapat senang, semua cara dipakai. Itu juga standar beragama yang benar di dalam tolak ukur standar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana